warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ditemani oleh sahabat saya, Pak Umar Usman. Mbah Umar Usman, seorang pengelana yang sudah kemana-mana ini, jagat wetan, jagat kulon, jagat telor, jagat wetan, Jagat dhuwur, jagat ngisor. jagat dhuwur, jagat ngisor wis diambahi kabeh. Niki sesepuh Mbah Imam Bukhari ingkang sering mendampingi kula ketika saya sedang membuat konten untuk bersama-sama di dalam sebuah cerita. Ngoten bagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ini saya akan membahas tentang satu tokoh figur yang lahir di Lamongan. Namanya adalah nanti pada zaman kebesaran Majapahit, maka beliaunya ini sangat dikenal dengan nama Patih Hamangkubumi Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan memulai cerita ini. Alhamdulillah, Mbak Muslik Rawo, salaman rumiyin, Mbak. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mengawali cerita ini yaitu dari Kerajaan Singosari, Mbak. Kerajaan Singosari yang didirikan oleh seorang yang memiliki nama besar yaitu Ken Arok. Ken Arok dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Amurwabumi merupakan orang yang mengawali mendirikan kerajaan Singosari. Seorang rajasa atau Ken Arok ini akhirnya membuat wangsa baru. Keturunan-keturunan dari Ken Arok ini nanti disebut dengan wangsa rajasa atau disebut dengan wangsa Girindra. Jadi ada wangsa Girindra ini adalah keturunan dari Ken Arok. Pemirsa dimanapun Anda berada, Singosari yang berdiri pada tahun 1222 yang didirikan oleh Ken Arok ini akhirnya melahirkan keturunan dan raja-raja di Singosari. Di antara raja-raja yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan di tanah Pulau Jawa akhirnya dilanjutkan dengan raja yang namanya Wisnuwardana. Wisnuwardana kemudian memiliki anak yang namanya Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara ini merupakan orang yang pertama kali memiliki gagasan persatuan Nusantara. Ingin mempersatukan Nusantara. Nah, tetapi sebelum beliaunya ini menjadi seorang raja, maka dia juga mengalami yaitu yang namanya Juwono Rojo. Juwono Rojo itu apa, Mbak? Juwono itu artinya muda. Juwono Rojo artinya raja muda. Raja muda Kertanegara ini akhirnya ditempatkan di sebuah tempat yaitu di Kediri atau di Daha. Akhirnya Juwarabja atau Juwono Rojo ini di Kediri ini dia berlatih untuk menjadi seorang raja. Maka ketika menjadi Juwono Rojo, Mbak, ini ketemu dengan orang yang namanya Rakerti, yaitu berarti di Kediri. Ketemu dengan seorang Rakerti. Nah, Rakerti ini dengan Kertanegara. Pada waktu itu Rakerti menjadi bekel, yaitu bekel prajurit pengalasan. Nah, nopo niku artine bekel prajurit
pengalasan. Bekel niku lurah. Prajurit pengalasan berarti prajurit-prajurit yang khusus diperintah oleh tuannya. Karena di sini tuannya adalah Kertanegara, maka Rakerti ini adalah prajurit khusus yang dimiliki oleh Kertanegara. Nah, tapi dia masih mempunyai pangkat kedudukannya sebagai bekel. Jadi dia pimpinannya para prajurit pengalasan yang dimiliki oleh Kertanegara sebagai seorang Juwonoraja di Kediri. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu yang namanya Kertanegara ini kemudian menggantikan kedudukan orang tuanya, menggantikan raja kedudukan di Singosari, yaitu menggantikan ayahnya yang wafat, yaitu Wisnuwardana. Setelah Wisnuwardana ini wafat, kemudian naiklah yang namanya Kertanegara ini menjadi seorang Raja Singosari, yaitu dengan gelar Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Tunggadi. Nah, dia mulai menjabat pada tahun 1272. Pemirsa dimanapun Anda berada, mulai saat itulah yang namanya ide-ide untuk mempersatukan Nusantara ini mulai berlaku. Sehingga pada tahun 1274, Kertanegara ini mengeluarkan sebuah ide, yaitu dengan sebutan Ekspedisi Melayu. Ekspedisi Melayu ini adalah menundukkan Suwarnabumi. Suwarnabumi itu mana, Mas? Suwarnabumi itu adalah Sumatera. Ekspedisi Pamalayu artinya adalah sebuah penaklukan di daerah Melayu. Jadi Suwarnabumi di sana pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan Melayu, maka oleh Prabu Kertanegara ditundukkan. Karena apa? Supaya tidak menjadi perjalanan batu loncatan negara-negara yang memusuhi Jawa. Raja yang paling memusuhi Jawa saat itu adalah dari Cina, yaitu Raja Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan ini adalah raja Cina sebagai penakluk dunia saat itu. Karena ayahnya yang namanya Genghis Khan dan kakeknya yang namanya Ogodai itu adalah orang-orang yang sudah menaklukkan sampai dunia Arab, sampai dunia Eropa, sudah dikuasai. Nah, ini adalah cucunya Kubilai Khan ini. Nah, Kubilai Khan bercita-cita ingin menguasai seluruh Asia, termasuk Indonesia. Nah, setelah itu, setelah Kertanegara ini diangkat menjadi raja, maka dulu ada orang yang menjadi bekel, yaitu prajurit pengalasan di Kediri, otomatis naik jabatannya, Mas. Karena dulu menjadi temannya, bawahannya. Akhirnya sekarang Rakerti ini diangkat oleh Prabu Kertanegara menjadi seseorang yang jabatannya adalah dinaikkan, yaitu menjadi seorang Tuha Aku. Tuha Aku di Biluluk. Apa Tuha Aku? Tuha Aku itu adalah sebuah pangkat atau jabatan sebagai kepala benteng pertahanan. Jadi benteng pertahanan, Tuha Aku adalah pangkat yang menguasai sebuah benteng pertahanan. Karena namanya Biluluk, maka benteng pertahanannya itu berada di Beluluk, yang sekarang ini namanya Beluluk. Kalau dulu zaman kerajaan Singosari dulu namanya Biluluk. Nah, itu tidak jauh kan? Sekarang Beluluk, dulu Biluluk. Setelah menjadi Tuha Aku, tugasnya adalah, karena Singosari itu punya musuh besar,
musuh besarnya itu namanya kelompok berandal, namanya berandal Linggojoyo. Berandal Linggojoyo. Berandal Linggojoyo ini atau gerombolan Linggojoyo ini itu selalu mengganggu kerajaan Singosari sejak zaman kerajaan ini dipimpin oleh ayahnya Prabu Kertanegara, yaitu Wisnuwardana. Makanya ini adalah dianggap sebagai musuh dari Wisnuwardana. Nah, sekarang anaknya mengawasi gerak-gerik dari gerombolan Linggojoyo ini. Nah, Linggojoyo ini ada di mana? Linggojoyo itu ada di Tuban. Oleh sebab itu dibuatlah benteng pertahanan di Mbelulu, karena Mbelulu ini merupakan tempat persimpangan. Tempat persimpangan, kalau ke timur agak ke utara sedikit, itu tempatnya Wawatan Mas, yaitu ada di Ngimbang, yaitu tempatnya Wawatan Mas. Sedangkan kalau ke barat, kalau di barat ini berbatasan dengan Urawan. Urawan itu kalau sekarang Bojonegoro. Sedangkan kalau ke selatan Hering. Hering itu kalau sekarang namanya apa, Pak? Jombang. Jejere Kertosono itu. Nganjuk. Kemudian juga bisa berbatasan juga ke Morono. Morono niku Jombang. Tapi yang dimaksud di sini lebih khusus Morono ini adalah Ndiwek, Jombang. Nah, mengapa kok perlu diawasi, Mbak? Karena sering kali terjadi sebuah penyelundupan, yaitu alat-alat perang berasal dari luar Jawa yang datang dari Sumatera. Nah, alat-alat perang yang berupa tombak, parang, dan alat-alat yang lain ini biasanya turunnya di Tuban, yaitu di pelabuhan Kambang Putih. Di pelabuhan Kambang Putih ini sering menurunkan barang-barang selundupan berupa senjata-senjata, yang senjata-senjata ini nanti kemudian dari Kambang Putih ini diangkut menuju ke Maibit. Diangkut ke Maibit. Nanti kalau sudah sampai di Maibit, nanti akan disalurkan menuju ke beberapa tempat, yaitu masuk ke yang namanya Bojonegoro, atau yang disebut dulu zaman itu adalah Urawan. Masuk dari Maibit menuju ke Urawan. Dari Urawan ini nanti bisa disalurkan ke Hering. Hering adalah Nganjuk, atau disalurkan ke Gelang-Gelang. Gelang-Gelang itu mana? Madiun. Nah, kalau sekarang Madiun. Dan juga bisa disalurkan menuju ke Morono, yaitu Ndiwek, Jombang. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah karena ini adalah yang selundupan ini adalah barang-barang senjata yang digunakan untuk pemberontakan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu ditugaskanlah, dibuatlah sebuah tempat yang disebut dengan benteng pertahanan untuk mengawasi, yaitu gerak-gerik dari berandal atau gerombolan Linggojoyo. Ternyata benar, ketika Rakerti menjabat sebagai Tuha Akulu di Mlulo, Mbak, ini sering kali menangkap orang-orang yang lewat di benteng itu. Ternyata mereka setelah digeledah, cikar-cikarnya dan gerobak-gerobaknya ini memuat senjata-senjata perang. Oleh sebab itu, dengan adanya sebuah benteng pertahanan di Tuha Melulu ini, akhirnya gerak-gerik dari gerombolan yang namanya Linggojoyo yang berada di Tuban ini bisa dikendalikan. Dan akhirnya lama-kelamaan bubar gerombolan ini. Pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, setelah itu pada tahun 1274
Kertanegara membuat ide baru yang tadi saya katakan, ide untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, tentu saja orang yang punya ide, punya gagasan, Mbah, banyak tantangan. Nah, tantangan yang paling menakutkan adalah tantangan dari dalam. Kalau dari luar sudah kelihatan musuh, tetapi kalau dari dalam, musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itulah yang paling ditakutkan. Oleh sebab itu, yang namanya Prabu Kertanegara ini tegas di dalam mengambil tindakan-tindakan apabila tidak sesuai dengan ide gagasan yang diinginkan. Salah satu contoh, di Singosari pada waktu itu yang menjadi patih Hamangkubumi yaitu Patih Rogonoto. Patih Rogonoto ini merupakan patih yang senior. Sejak zamannya Wisnuwardana itu sudah menjadi patih. Tetapi ketika ide gagasan itu dilontarkan oleh Kertanegara tentang mempersatukan Nusantara, ternyata Patih Rogonoto ini mengusulkan, apa usulnya? Jangan tergesa-gesa di dalam membuat sebuah kebijakan, apalagi ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Harus pelan-pelan ditata sedemikian rupa supaya tidak terjadi sebuah kekosongan tentara yang ada di Jawa. Hanya usul itu saja. Yang namanya Prabu Kertanegara tidak segan-segan mencopot Patih Rogonoto sebagai Patih Hamangkubumi karena dianggap menghalangi cita-citanya Prabu Kertanegara. Ada lagi, yaitu saudara dari ayahnya. Berarti kalau dengan Kertanegara berarti paman. Yang namanya adalah Aryo Wirorojo. Aryo Wirorojo yang saat itu menduduki sebagai seorang carik atau sebagai seorang demung kerajaan. Kalau sekarang Menteri Sekretaris Negara. Nah, itu juga memberikan tanda-tanda ketidaksetujuannya terhadap ide dan gagasan dari Prabu Kertanegara. Maka tidak segan-segan walaupun itu paman, maka langsung copot jabatannya. Tidak tegas, dan dia dilorot kedudukan yang asalnya demung kerajaan, akhirnya dilorot hanya menjadi adipati, yaitu dijadikan menjadi adipati Sumenep di Madura. Tegas, Mas. Jadi Prabu Kertanegara ini tegas sekali. Nah, di saat terjadi hal-hal yang demikian di kerajaan ini, datanglah orang-orang Cina, Mbak. Orang-orang Cina yang dipimpin oleh Mengki untuk datang mengantarkan suratnya Kubilaikan ke Singosari, yang isinya surat adalah agar Prabu Kertanegara kerajaan Singosari tunduk kepada Kubilaikan. Dengan sendirinya di dalam negeri sudah terjadi beberapa panas ya, situasinya panas, problem ya kan, dengan Patih Rogonoto dicopot, Wiraraja dicopot. Nah, dalam keadaan ketegangan di dalam negeri ini, datang utusan yang ingin menyuruh Prabu Kertanegara tunduk kepada Cina. Otomatis marah, Mas. Prabu Kertanegara marah. Akhirnya utusan Cina tadi itu langsung mukanya dicoreng-coreng dengan pisau. Bisa bayangkan, dicoreng-coreng dengan pisau dan loro nih. Kemudian utusan Cina ini disuruh kembali pulang. Nah ini, Mbak, pada waktu itu mendaratnya di Ujung Galuh.
Ujung Galuh itu mana? Surabaya. Nah, setelah dicoreng-coreng tadi itu, orang-orang Cina ini akhirnya mestinya kan kembalinya ke ujung Galuh. Tetapi karena orang-orang Cina ini sudah mengerti gelagat bahaya, kalau nanti saya itu kembali ke ujung Galuh, pasti di tengah jalan dihadang oleh prajurit-prajurit Singosari dan pasti akan dihancurkan. Nah, oleh sebab itu disadari penuh oleh orang-orang Cina ini, akhirnya tidak lari kembali ke ujung Galuh, tetapi mereka menuju ke Tuban. Sehingga tentara-tentara Singosari yang menghadang orang-orang Cina tadi ke ujung Galuh kecelip. Tetapi namanya orang-orang Singosari itu tentara-tentaranya itu juga tentara-tentara yang luar biasa. Akhirnya larinya orang-orang Cina menuju ke Tuban ini terdeteksi. Akhirnya dikejarlah orang-orang Cina ini yang menuju Tuban ini. Ternyata benar, ya, ketemulah antara orang-orang Cina ini di Kembang Bau. Di Kembang Bau, di desa Kembang Bau terjadilah pertempuran antara orang-orang Singosari yang dipimpin oleh Lembu Geni dengan orang-orang Cina, utusan dari Kubilai Khan. Akhirnya orang-orang Cina ini mundur ke barat terus, sampailah ke daerah Modo. Di situ kan ada pertigaan, Mbak ya? Ada pertigaan. Maka tidak jadi ke utara, tapi justru malah belok ke barat. Maka langsung orang-orang Singosari menuju ke sana dan terjadilah pertempuran di sebuah desa, namanya Desa Sedah. Di Desa Sedah ini ada di sebelah timur Desa Modo sekarang. Di Sedah ini terjadi sebuah pertempuran antara orang-orang Cina dengan pasukan Singosari yang dipimpin oleh Lembu Geni. Ternyata orang-orang Cina berhasil melukai pimpinannya orang-orang Singosari, yaitu Lembu Geni. Dan akhirnya orang-orang Cina melanjutkan perjalanan menuju ke utara dan tidak dikejar lagi oleh pasukan Singosari karena pimpinannya sudah luka. Akhirnya orang-orang Cina sampailah ke Tuban. Nah, sekarang orang-orang Singosari yang ada di Sedah tadi, karena pimpinannya luka, Mbak, akhirnya sebagian menunggu pimpinannya yang luka tadi dan sebagian pulang. Nah, sudah ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi belum saya jelaskan, ketika tahun 1274 Prabu Kertanegara akan mencanangkan yaitu untuk ke Suwarna Bumi, yaitu ekspedisi Pamalaya. Kemudian dicopot orang-orang yang tidak setuju. Nah, pencopotan ini ternyata juga berimbas kepada Rakerti yang menjadi Tuha Akuwu yang ada di Blulu. Tuha Akuwu di Blulu yang dijabat oleh Rakerti ini sekarang dicopot, dikembalikan pada posisi yang seperti di dahulu, yaitu Rakerti dijadikan sebagai kepala prajurit pengalasan. Karena apa? Karena supaya dekat dengan Prabu Kertanegara. Karena Prabu Kertanegara di sana membutuhkan. Karena dalam ketegangan politik yang ada di Singosari. Tetapi Rakerti masih diberikan wilayah. Wilayahnya adalah sebagai sesepuh di daerah Modo. Di daerah Modo. Nah, ini merupakan sebuah tempat di mana prajurit-prajurit Tuha Akuwu yang ada di Blulu ini tempat tinggalnya banyak di Modo.
Nah, oleh sebab itu Prakerti dijadikan sesepuh yang ada di Modo dan juga dijadikan sebagai seorang prajurit pengawasan yang sewaktu-waktu bisa dipanggil menuju ke Singosari. Nah, ketika terjadi peristiwa pencorengan muka dari wajah orang-orang Cina, utusan dari Kubilai Khan itu, Rakerti itu sudah ada di sana. Karena dipanggil oleh Prabu Kertanegara. Nah, berarti Lembu Geni yang ketika mengejar orang-orang Cina sampai ke Sedah, sedangkan termasuk wilayahnya Rakerti karena Melulu, karena Modo. Berarti Rakerti ada di sana. Nah, kemudian desa Melulu, desa Modo, ketika ditinggal oleh Rakerti, ini diserahkan kepada anaknya. Nah, anaknya itu perempuan, namanya Aduan Sari. Namanya Aduan Sari. Kalau orang menyebut Andong Sari. Nama aslinya adalah Aduan Sari. Nah, Aduan Sari ini ketika mendengar kabar bahwa di wilayahnya, yaitu di Sedah, ada orang sakit, yaitu prajurit dari Singosari. Otomatis dia itu ingin tahu siapa yang sakit. Karena terdengar kabar baru saja terjadi pertempuran di situ. Nah, akhirnya ternyata yang sakit ini adalah pimpinan dari orang-orang Singosari. Akhirnya sebagai seorang pimpinan yang ada di Modo, maka Aduan Sari punya kewajiban untuk merawat sampai sembuh. Aduan Sari pada waktu itu masih perawat. Nah, jadi ini wong tresno jalaran teko kulino, ilmu penggelibetan setiap hari ketemu, iya Pak ya. Setiap hari ketemu, ngerawat, ngeramut sakitnya yang namanya Lembu Geni tadi, suwe-suwe dadak man tresno mergo jalaran teko kulino. Nah, akhirnya dua insan yang lain jenis ini saling mencintai. Karena Lembu Geni merasa dirawat dengan begitu baik sehingga sakitnya pulih kembali. Kemudian juga demikian, Aduan Sari punya kewajiban untuk merawat orang yang sakit di wilayahnya karena dia masih prajurit Singosari. Ternyata hubungan antara dua insan lain jenis ini akhirnya terjadilah sampai ke jenjang pernikahan. Tapi orang tuanya masih di Singosari. Akhirnya oleh ayahnya dulu ketika mau ke Singosari kan menitipkan anaknya kepada dua orang pembantunya yang namanya adalah Sang Mula. Sang Mula itu adalah pangkatan desa. Tapi jenenge niku Ki Delek. Ki Delek yang punya pangkat Sang Mula ini dititipi dan juga Sang Wahuta. Sang Wahuta itu pangkatnya. Nah, jenenge namanya Ki Petuk. Ki Petuk dan Ki Delek ini sebelum berangkat ke Singosari, Rakerti ini menitipkan anaknya kepada dua orang ini. Nah, karena dua orang ini merasa dititipi, sedangkan Aduan Sari suka sama Lembu Geni dan mau melangsungkan jenjang pernikahan, otomatis dicegah oleh Ki Delek kali Ki Petuk. Loh, jangan. Kamu harus menunggu sampai datangnya orang tuamu. Nanti bagaimana kalau orang tuamu kamu tinggal? Pasti akan marah. Tetapi yang namanya Aduan Sari tetap memaksa dan akhirnya yang namanya Ki Petuk dan Ki Delek tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menikahlah dua orang ini menjadi suami istri. Nah, ketika di dalam pernikahan ini sudah dalam keadaan hamil,
Kemudian Lembu Geni ingin kembali ke Singosari karena dia adalah seorang prajurit, yaitu prajurit Tolik Sandi. Karena kembali dalam keadaan istrinya ini dalam keadaan hamil tapi masih muda, hanya bisa mengatakan, Kang Mas, kalau jenengan ingin kembali ke Singosari, bagaimana nasib jabang bayi yang ada di rahim saya ini? Terus bagaimana sekarang ini saya dalam keadaan di sana di Singosari dalam keadaan gawat. Banyak pertentangan-pertentangan yang ada di sana sehingga saya harus kembali ke sana. Nah, oleh sebab itu saya hanya menitipkan 3 hal. Yang pertama, berikan lencana ini kepada anakmu besok kalau sudah lahir. Kemudian yang kedua, berikan pisau yang bergagang gading ini kepada anakku ketika nanti besok lahir. Dan aku titip besok kalau anakku ini lahir laki-laki, maka berikan nama Yono. Tetapi kalau perempuan terserah. Jadi ada 3, Mbak, yaitu menitipkan lencana keprajuritan, yang kedua menitipkan pisau bergagang gading, yang ketiga titip kalau lahir laki-laki diberi nama Yono. Maka berangkatlah menuju ke Singosari. Padahal tadi sudah ada yang lebih dulu berangkat. Nah, orang-orang yang pernah bertempur di Sedah tadi itu, yang singgah di desanya Rakerti, padahal Rakerti ada di Singosari, Mbak. Di sana ada yang ngomong, Rakerti, anakmu itu sudah menikah, kamu pulang. Kan gitu, Mbak. Rakerti ini jadi risih dengan kata-kata ini. Ya enggak mungkin lah, anak saya pasti menunggu saya kalau menikah. Nah, Rakerti ini banyak yang membisiki seperti itu. Akhirnya Rakerti ini setelah banyak yang membisiki kalau anaknya yang namanya Adwansari itu sudah menikah, maka naiklah darahnya. Marah Orang tuanya buta lah. duwe anak sitok wedok kok ya ninggal wong tuh. Tapi apa bener apa ora? Maka dibuktikan dia pulanglah Rakerti ini, Mbak, dengan membawa kemarahan, Mbak. Tapi dibuktikan dulu apakah benar atau tidak. Ternyata sampai dari rumah bener. Benar. Kalau anaknya ini sudah menikah, bahkan sudah hamil, maka 3 orang dikumpulkan oleh Rakerti. Siapa tadi, Mbak? 1 yaitu Adwansari, yang kedua Ki Petuk, dan yang ketiga adalah Kidelek. Kamu biyen tak titipi anakku kan. Mosok kowe gak iso ngandani ini anakku iki menikah harus menunggu saya. Sampun. Tapi kula niki kuwangkalan ngandani niki mboten dikuku. Nah terus pundi? Nah, daripada berbuat yang tidak sah, maka karena desakan ini sudah terus menerus, akhirnya kula nggih namung saged ngendiki. Nah kowe anakku mek situk-situke, kamu adalah anak saya satu-satunya. Mengapa kamu tidak menunggu saya? Memalukan. Adwansari tidak bisa bicara apa. Nah, akhirnya terjadi kemarahan yang sangat memuncak di Lor Jawa ditandangi. Sing ditandangi yo anake, yo Kidelek yo ditandangi, Ki Petuk yo ditandangi. Untungnya datanglah yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan sebagai Tuha aku yang ada di Melulu itu, yaitu namanya Maeso. Ini datang, Mbak, melerai. Kok umpamane gak ono iki mari, Mbak.
bar. Nah, setelah itu dilerai oleh Tuha Akuwu Hululuk yang baru, yaitu namanya Mahiso Pawagal. Ini melerai. Akhirnya reda kemarahannya, tetapi masih tetap tidak mau anaknya itu dekat-dekat dengan dirinya. Maka Ki Petuk diusir, kemudian yang satunya Ki Delek juga diusir, anaknya sendiri juga diusir. Maka 3 orang ini akhirnya diusir keluar dari Modo. Padahal anaknya tadi sedang hamil. Maka oleh 2 orang ini diusahakan Andong untuk membawa perempuan ini kemana belum tahu tujuannya. Nah, akhirnya setelah naik Andong ini menuju ke selatan, maka di sana sampailah kalau sekarang itu adalah pasar kan itu, pasar Nyimbang kan, kemudian belok ke kiri dan akhirnya masuk ke hutan dan di situ ada gumuk, akhirnya yang namanya Adwan Sari tadi kemudian karena merasa badannya ini kurang sehat, akhirnya istirahatlah di tempat itu. Dan ternyata Adwan Sari minta bertempat tinggal di tempat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu. Bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Maka tunggu pada episode selanjutnya. Tetapi sebelum saya akhiri, mungkin 2 sahabatku ini ada yang bertanya tentang apa yang saya terangkan. Silakan, Pak. Apa sahabat tadi itu apa? Adwan Sari? Adwan Sari itu apa? Lari ke situ apa? Dewi Andung Sari itu apa? Benar. Jadi ada yang bercerita karena naiknya adalah Andong. Nah, kemudian sampailah ke tempat itu, maka orang-orang situ mengatakan bahwa ada orang yang naik Andong, kemudian datang ke tempat itu, sehingga orang-orang itu menyebut Dewi Andong Sari. Yang mempunyai anak Gajah Mada itu. Iya, itu nanti. Ini masih dalam posisi hamil ya, Pak? Si hamil. Nah, masih posisi hamil, belum lahir. Belum lahir. Itu tadi benar. Berarti Adwan Sari menjadi Andong Sari. Panjang nih ceritanya ini nanti. Oh, enggak, Pak, panjang. Andong Sari di tempat yang sekarang dikeramatkan itu berarti belum lahirnya Gajah Mada? Belum, masih hamil. Nah, jadi dalam posisi hamil, kemudian diantarkan Ki Delek dan Ki Petuk menuju ke sebuah tempat yang sekarang ini disebut dengan Gunung Ratu. Kalau dulu belum ada namanya, yaitu hanya berupa suaminya gunung. tadi siapa namanya Andung Sari tadi? Itu tadi adalah Lembu Geni. Lembu Geni ini adalah seorang prajurit Singosari, termasuk namanya prajurit khusus, yaitu prajurit yang disebut dengan Telik Sandi. Prajurit Telik Sandi. Nah, siapakah sebenarnya Lembu Geni? Nah, itu nanti akan kita jelaskan pada episode selanjutnya. Sampai di sini dulu, pemirsa dimanapun Anda berada. Keterangan-keterangan saya, dan tunggu keterangan berikutnya, yaitu pada episode berikutnya. Sampai di sini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya warisan Nusantara. Baru semerap nih, bro.